Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait persiapan gelaran MotoGP sudah ada Erlangga Wisnuaji di Lombok. Selamat siang Angga. Bagaimana persiapan gelaran MotoGP yang tinggal menghitung hari ini? Apa saja kesibukan di lapangan hari ini? Ya, selamat siang Benny. Kalau di Jakarta mungkin tadi ada kemeriahan parade dari pembalap-pembalap MotoGP yang diterima oleh Presiden Jokowi di istana dan sempat berparade ke kawasan Bundaran HI. Kesibukan juga sudah mulai nampak di sirkuit Mandalika, di mana mulai hari Jumat hingga Minggu nanti akan berlangsung ajang gelaran balap motor tertinggi dunia, balap MotoGP. Dan saya mungkin akan terangkan sedikit kepada Anda dan pemirsa bahwa saat ini saya sedang berada di Modular Pit Building. Dan di bawah saya ini tepat adalah pedok-pedok atau garasi dari tim yang akan bertanding di ajang balap MotoGP. Mungkin kamera bisa menunjukkan kepada Anda dan pemirsa bahwa di bawah sini, di bawah saya berdiri ini ada beberapa kontainer box-box yang berisi perlengkapan dari tim balap motor yang akan tampil pada Jumat hingga Minggu nanti. Mungkin tadi sempat ada beberapa kesibukan dari anggota tim untuk mempersiapkan pedok yang akan digunakan mulai hari Jumat nanti. Kalau saya bisa terangkan sedikit, ini mungkin ada spare part bagian part dari motor, namun saya belum melihat motor yang akan digunakan para pembalap ada di pedok di sirkuit Mandalika ini. Hanya beberapa anggota tim memang tampak sibuk mengeluarkan barang-barang dari box-box kontainer, tadi ada pelek, dan anggota tim tampak sibuk ya hilir mudik dari ruangan timnya ke pedok untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang mungkin akan dibutuhkan pada saat gelaran balap MotoGP nanti. Dan kalau berbicara mengenai kesiapan sirkuit Mandalika sendiri, memang sudah kita berbicara mengenai masalah homologasi. Homologasi sirkuit Mandalika ini sudah hampir dipastikan akan dapat selesai dengan tepat pada waktunya seperti yang diutarakan Direktur MGPA Priyandi Satria kemarin, bahwa memang proses homologasi ini hanya tinggal menunggu finalisasi dari FIM dan Dorna. Semua pengaspalan ulang dari sirkuit yang diwajibkan oleh FIM dan Dorna sudah selesai dilakukan, dan menurut informasi yang saya dapat, memang sejak kemarin sore sirkuit Mandalika ini sudah diserah terimakan dalam tanda kutip ke pihak Dorna, sehingga hanya orang-orang yang mempunyai ID card dan berkepentingan yang diizinkan masuk ke dalam area sirkuit. Kalau kemarin kita wartawan peliput yang datang masih sempat bisa masuk dan melihat langsung kondisi di dalam lintasan sirkuit, kali ini sudah tidak bisa lagi karena semua sudah harus dipersiapkan untuk balapan free practice 1, 2, 3 yang akan berlangsung pada Jumat dan Sabtu, kemudian race yang akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 20 Maret nanti, Benny. Ya, Angga, kalau tadi Anda menyebut terkait persiapan sirkuit, lalu terkait penyelenggaraan balap MotoGP ini ada peran Marshall yang cukup vital. Lalu bagaimana nih persiapan Marshall MotoGP di sirkuit Mandalika? Ya, memang kalau selama ini kita berbicara mengenai bagaimana homologasi sirkuit, bagaimana kondisi sirkuit Mandalika, apakah sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh FIM dan Dorna. Namun ada peran penting yang juga tidak boleh kita lupakan, yaitu peran Marshall yang akan bertugas pada saat race nanti. Dan untuk balap MotoGP di Mandalika akhir pekan ini, MGPA, pihak panitia sudah menyiapkan sekitar 500 orang Marshall. Ini sudah lebih dari cukup karena pada saat ajang gelaran balap MotoGP nanti hanya yang akan bertugas hanya sekitar 300 orang Marshall. Ini kenapa disiapkan 500 orang Marshall ini sebagai cadangan untuk mengantisipasi mungkin ada kemungkinan Marshall yang sakit atau berhalangan tidak dapat bertugas pada saat hari H. Dan saya akan jelaskan sedikit apa sih pentingnya atau tugas dari Marshall di balapan nanti, bahwa Marshall yang akan bertugas ini bertugas untuk mengantisipasi apabila terjadi insiden pada saat balap nanti, dan mereka sudah dibekali pengetahuan bagaimana menangani atau situasi yang terjadi bila terjadi insiden. Misalnya mereka akan dibenahi dengan APAR, dengan kalsium karbonat dan tisu industri. Apabila terjadi kecelakaan dan oli berceceran di sirkuit, ini mereka akan segera bertugas untuk menghindari sirkuit menjadi licin dan tentunya berpotensi menimbulkan kecelakaan tambahan. Dan dari 500 orang Marshall yang ini rata-rata semua adalah berasal dari personel Basarnas dan Polri dan juga masyarakat lokal. Namun ada beberapa pos-pos yang membutuhkan sertifikasi dan kualifikasi khusus, sehingga untuk beberapa pos Marshall ini pihak panitia harus mengimpor, dalam tanda kutip menugaskan Marshall dari Malaysia. Dan masalah kesiapan, tadi saya sempat berbincang dengan koordinator Marshall MotoGP Mandalika, Magus Harwono, bahwa kesiapan hampir dipastikan
100% siap pada saat hari H nanti, karena sebagian marshal yang akan bertugas nanti ini juga sudah bertugas sejak event WSBK yang juga digelar di sirkuit Mandalika beberapa waktu lalu, Benny. Ya, jadi ada impor marshal dari Malaysia juga ya. Lalu bagaimana dengan kesiapan pemerintah pusat dan provinsi NTB dalam menyelenggarakan MotoGP, terutama untuk mengantisipasi kedatangan penonton? Ya, tadi seperti informasi yang sudah disebutkan sebelum saya melakukan live report ini, memang pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah melakukan antisipasi terhadap kemungkinan lonjakan terjadinya penonton yang datang ke Mandalika, dan ratusan bis. Kalau kita berbicara di kawasan sirkuit Mandalika ini, nanti pada saat hari H ini penonton tidak diizinkan membawa kendaraannya masuk ke areal sirkuit, dan mereka harus memarkirkan kendaraannya di kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Dan untuk mobilitas penonton, panitia sudah menyediakan ratusan bus shuttle yang akan membawa penonton dari kantong-kantong parkir menuju ke area sirkuit Mandalika. Dan saya bisa informasikan bahwa untuk menuju sirkuit Mandalika ini ada 6 titik masuk menuju kawasan Mandalika, yaitu melalui bandara, Kota Mataram, Pelabuhan Bangsal, Pelabuhan Gilimas, Pelabuhan Lembar, dan Pelabuhan Kayangan. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penonton di semua titik tadi, sudah disiapkan sekitar 278 feeder bus bagi penonton yang datang untuk menuju ke kawasan Mandalika. Benny. Ya Angga, kalau kita berkaca pada gelaran World Superbike di tahun lalu ini ada banyak viral pemain-pemain yang datang ke warung dan lain-lain. Nah kalau sekarang nih, Anda sudah mendengar viral apa yang sudah Anda dengar? Ya, memang benar bahwa kalau kemarin banyak pembalap yang men-share posting di sosial media mereka kedatangan mereka di Lombok. Hal ini juga tidak jauh berbeda, dan yang setahu saya di sosial media yang terakhir saya lihat adalah bagaimana Fabio Quartararo sudah datang ke kawasan Lombok ini, dan kembali dia membeli kartu telepon di kios telepon yang sama, dan itu ia posting di Instagramnya, dan menuai banyak komentar dari netizen, karena Indonesia kan paling terkenal dengan netizennya yang selalu setia memantau perkembangan berita MotoGP, terutama dari halaman sosmed para pembalap-pembalapnya. Dan informasinya memang sebagian besar pembalap masih ada di Jakarta karena harus mengikuti parade dan bertemu dengan Presiden Jokowi. Rencananya para pembalap yang mengikuti parade dengan Presiden Jokowi tadi baru akan tiba di Mandalika atau Lombok ini pada Kamis. Kemudian pembalap yang tidak ikut parade rencananya baru akan tiba di Lombok ini sekitar malam hari nanti, Benny. Ya baik Angga, semoga dengan banyak kejadian-kejadian unik ataupun dengan gelaran MotoGP ini membuat Indonesia semakin harum di dunia internasional. Selamat bertugas kembali Angga, selalu berhati-hati.